Sun Ning duduk di ruang dalam, melihat orang-orang yang berjalan di luar, tinjunya mengepal perlahan. Ekspresi setiap orang yang berbeda memotong pisau di hatinya, memotong kekayaan orang seperti membunuh orang tua. Ini sendiri adalah kebencian yang sangat serius, belum lagi Qin Yichen secara langsung mengambil hak Sun Ning. Menghadapi situasi seperti itu, tidak heran jika Sun Ning dapat mempertahankan kewarasannya. Jejak darah merah cerah menetes ke tanah di sepanjang jari. Tepat ketika kemarahan Sun Ning melonjak hingga ekstrim, seorang wanita masuk dari luar. Kepalanya terangkat tinggi menunjukkan kesombongannya. Sun Ning, tolong tanda tangani surat cerai ini. Keluarga Holoku bukanlah sesuatu yang bisa kamu naiki. Mendengar ini, Sun Ning mengepalkan tangannya lebih erat. Tetes demi tetes darah menyentuh tanah. Wanita di depannya menikah dengan Heluo Qiaoli, dan Sun Ning dan dia telah menikah selama bertahun-tahun. Baru kemarin, dia menghibur Sun Ning bahwa apapun yang terjadi, dia akan berdiri bersamanya. Tetapi sekarang tamparan di wajahnya datang begitu tiba-tiba. Sun Ning mengangkat kepalanya dengan tajam, dengan kemarahan dan kebencian di matanya. Pelacur, berapa banyak manfaat yang telah aku bawa ke keluarga Holomu selama bertahun-tahun. Sekarang kamu bilang kamu ingin menendangku dan menendangku? Pikirkan baik-baik. Pada saat ini, Sun Ning sudah di atas amarahnya, tetapi dia tiba-tiba terbakar, membuat Holo Qiaoli tidak siap. Dia tidak menyangka Sun Ning, seorang suami yang lembut, menjadi seperti binatang buas pada saat ini. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan Holo Joli mundur ketakutan. Di depan Holo Joli, berdiri sendiri adalah pelayan paling setia dari keluarga Holo. Mengandalkan kekuatan para ksatria di tahap selanjutnya, dia memblokir serangan Sun Ning, dan dengan kejutan yang kuat, dia langsung menjatuhkan Sun Ning ke belakang puluhan langkah dan membanting tubuhnya ke dinding. Pelayan itu mengambil buku cerai dari meja, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, datang ke Sun Ning dan menekan sidik jarinya dengan tangannya yang berlumuran darah. Dia menyerahkan buku cerai kembali ke Holo Joli dengan kedua tangan, dan pelayan itu berdiri di sampingnya dengan tangan di punggungnya. Holo Joli sedikit condong ke samping, dan kebanggaan di matanya langsung berubah menjadi sentuhan keluhan. Tuan besar, meskipun kamu tidak keberatan menikahiku, aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku telah dicemarkan oleh binatang buas ini. Jika aku membiarkannya hidup, apa yang akan terjadi dengan pernikahanku denganmu di masa depan? Bukankah itu akan diejek oleh dunia? Hati pelayan itu berkedut. Ini adalah kata-kata yang tidak berdasar, tetapi tuannya adalah tuannya, dan dia tidak punya hak untuk berdebat. Ya, bawahan ini akan membunuhnya dan membungkamnya. Heluo Qiaoli mengangkat alis ke arah Sun Ning dengan bangga, dan mengeluarkan sebuah botol kecil. Diperkirakan benda ini tidak akan digunakan di masa depan. Lagi pula, tidak perlu memiliki anak dengan sampah. Setiap kata membuat Sun Ning marah, bahkan jika dia tahu bahwa dia bukan lawan dari pelayan di depannya, dia akan tetap bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia berjuang untuk menarik lengannya keluar dari dinding, tapi itu jatuh lemas di sampingnya. Sun Ning menatap tangannya, seolah dia tidak mematuhinya seperti mie. Pelayan tidak berniat untuk menjaga tangannya dari awal, dan Holo Joli hanya membuatnya lebih mudah. Sun Ning tertawa dalam kemarahan, berdiri tegak dengan susah payah, dan mengikat tulangnya yang patah dengan Divine Power. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah yang merembes keluar dari tindakan ini. Pelacur tetap jalang. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, sangat sulit bagimu. Holo Joli mengangkat alisnya dengan bangga. Kamu baru tahu sekarang, bukankah sudah terlambat? Aku sudah memberitahu ayah sejak lama bahwa kamu sia-sia. Bunuh saja. Aku tidak berharap kamu bekerja keras selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa sekarang. Kamu mencari jalan buntu untuk bertarung melawan kuil penguasa cahaya. Dan kamu pantas mendapatkan akhir ini. Pergi. Pelayan itu tidak bisa mendengarkannya untuk waktu yang lama. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi antara keduanya dari suami istri yang asli hingga musuh yang sekarang sudah mati. Sedemikian rupa sehingga dia berpegang teguh pada Sun Ning untuk mati lebih awal. Pelayan itu tidak mengerti. Tetapi dia sangat patuh. Dia maju selangkah dan datang ke Sun Ning. Tinjunya terangkat tinggi dan jatuh ke tanah. Ledakan. Tinju itu tidak mengenai Sun Ning seperti yang dia harapkan di awal, tetapi diblokir oleh sepotong merah. Sebelum Tu Jiu bisa menyerang, geraman pelan tiba-tiba datang dari luar. Tu Jiu, kau bunuh klanku. Lebih baik kita akhiri perseteruan ini hari ini. Kesadaran Tu Jiu merasakan 3 orang yang berani keluar dengan cepat. Pada saat ini, Tu Jiu menyadari bahwa apa yang ada di depannya tidak ditujukan pada Sun Ning, tetapi untuk membunuhnya, tanggungan keluarga Sun. Melihat kembali ke Sun Ning, Tu Jiu merasa ragu sejenak. Pada saat ini, keadaan Sun Ning sangat buruk, bahkan jika ada ruang untuk sisinya sendiri, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari pengepungan dan penindasan begitu banyak orang. Dengan Sun Ning, itu adalah beban. Tu Jiu, keluar. Aku tidak membutuhkanmu untuk menjagaku. Mata Sun Ning tertuju pada Heluo Qiaoli. Kekuatan Heluo Qiaoli sendiri sangat rendah, dan dapat dibunuh dengan mudah. Tapi sekarang, dengan pelayan ini di sampingnya,
dia berubah dari membunuh tanpa ketegangan menjadi perlu mencari kesempatan untuk membunuh. Sekarang tren umumnya dalam keluarga Sun sudah berakhir. Tanpa sumber daya dan kekuatan, masa depannya hanya akan lebih buruk dari sekarang. Karena tidak ada masa depan, Anda sebaiknya memanfaatkan momen ini dan membunuh wanita jalang ini. Tepat ketika Sun Ning hendak pergi, kekuatan di sekelilingnya tiba-tiba menyapu. Sebelum Sun Ning bisa bereaksi, dunia di depannya tiba-tiba menjadi kabur, dan semuanya terhubung menjadi garis panjang. Sun Ning mendongak, wajah Tu Jiu muram, tidak cukup untuk mendeteksi lingkungan dengan kesadarannya, dan matanya selalu mengamati sekeliling, karena takut ada orang yang keluar untuk merampok Hu. Tu Jiu, idiot, aku ingin membunuh jalang itu, biarkan aku kembali. Tuan muda tenang, 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, tidak apa-apa untuk membalas dendam hari ini nanti. Begitu kata-kata Tu Jiu diucapkan, sebuah celah tiba-tiba terbuka di ruang depan, diikuti oleh serangan itu. Di kuil penguasa cahaya pada saat ini, Qin Yichen sedang memeriksa kualitas kapal perang. Dia telah dengan hati-hati memeriksa setiap tempat, dan secara pribadi mengujinya dengan Zero Seven, dan yakin bahwa kapal perang ini dapat memenuhi semua kebutuhan yang dia miliki. Mengatur. Setelah pemeriksaan, Qin Yichen berdiri dan berkata kepada orang-orang percaya yang dengan gugup menunggu hasilnya. Itu dilakukan dengan sangat indah. Dengan kapal perang ini, kita tidak akan lagi dirugikan dalam perang di Huotu Xingyu. Kamu dapat menjelaskan setengah dari eksploitasi militer di Huotu Xingyu kali ini. Qin Yichen sama sekali tidak iri dengan pujiannya. Hanya butuh setengah hari untuk mendapatkan bahan baku dari tentara Tao. Berkat kerjasama dari begitu banyak orang di kuil penguasa cahaya, dan partisipasi dari hampir semua orang percaya, adalah mungkin untuk membangun kapal perang ini menjadi dua. Sehari bahkan Sai Lao dan Zhao Wu. Linggu sendiri keluar lapangan, dan kecepatan ini masuk akal. Sebelum Qin Yichen bisa berbicara, berita tentang seorang mukmin tiba-tiba masuk ke telinga Qin Yichen. Ekspresi Qin Yichen sedikit berubah. Baiklah, aku akan pergi sekarang.